Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan mendengarkan informasi mengenai tipe pemilih di Jakarta yang akan disampaikan oleh rekan saya Carlos Michael. Silakan Carlos. Baik, Valerina, dan makanya masih berlangsung dan ini soal cerita merebut Jakarta. Kita heterogen dan juga sangat besar ini memiliki segmentasi kelompok masyarakat pemilih. Kita lihat di layar ini kelompok berdua mereka memilih karena kemudian kesamaan dan paling penting adalah kesamaan cagup dan cawagup. Lalu yang faktor psikologis rampalan dari wakil tipikal Valer ini loyal pemilih yang masih pekan dengan sejumlah yang apakah si track hingga 2002 akan mengubah decided voters sebesar 29,66%. Pada 20% pada masa 0,25% akan besar sen 6 yang 10 mungkin saat aku dan tidak tahu mana memilih pas lihat nomor urut 7 pilihan 1, dari tidak petahana 2 tidak bagaimana urut dan saya mengubah pilihan antara sennya dan sementara tidak tahu persen belum siapa yang mana DKI sementara 2 ini 1% untuk SM 2000 banyak voter 15 LS 35 banyak ini persen jangan di 4 opposing 3 voters dan kian dia decided apakah ini milih masakan Hari ini lihat logi apa dalam 3 masing ada pemilih daerah yang paling nasional misalnya penting program wajah ganteng nggak penting ternyata. Nah ketika ditelaah cerdas dan santunnya sangat penting itu hampir 80-90% cukup signifikan berpengaruh bagi pemilih. Artinya ketika seorang pemilih datang ke bilik suara otomatis 3 pertimbangan perilaku memilih tadi menjadi hal yang utuh sehingga ini menjadi menarik. Cuman memang yang paling dominan untuk konteks Jakarta sekarang ini adalah pemilih rasional karena memang kita lihat swing voters itu bila berhasil direbut oleh salah satu kandidat maka kandidat yang bersangkutan bisa atau sangat mungkin memenangkan pertarungan. Ketika menentukan bahwa ini adalah rasional yang terbanyak di Jakarta, bisakah tergambar misalnya gendernya, kemudian pendidikannya seperti apa, sehingga akhirnya kita bisa membaca peta Jakarta? Jadi dalam survei kami juga dipetakan secara detail pendidikan dari dia mulai sampai tidak sekolah sampai dia tingkat lanjut, artian tingkat pendidikan tinggi S1 sampai S2, petanya cukup dinamis. Begitu juga dengan pendapatan, kemudian klaster agama, umur dan seterusnya itu cukup dinamis, cukup menarik dibedah karena memang masih dalam ambang batas yang toleran margin of error gitu. Sehingga masing-masing kandidat masih punya peluang untuk terus mencari simpati, mencari cara bagaimana agar pemilih masing-masing segmen tersebut bisa dapat diambil suaranya. Tapi kan soalnya kalau kita lihat rasional itu misalnya tadi katakan sudah bisa terbaca. Kalau misalnya ternyata misalnya perempuan gitu kan, mungkin kita juga bisa membaca akhirnya si pasangan calon tertentu yang mengunggulkan. Sampai hari ini memang harus diakui pasangan nomor urut 1 ya memang cukup dekat dengan kaum perempuan ya. Jadi dalam data yang kita ambil tersebut pasangan nomor 1 ini berhasil menarik simpati itu dan prosentasi pemilih perempuan cukup besar di DKI sehingga ini bisa menjadi masukan buat 2 kandidat yang lain bagaimana menarik simpati dengan cara mereka masing-masing sehingga pemilih ibu-ibu ini bisa juga tersebar merata nantinya karena memang untuk saat ini memang pasangan nomor urut 1 berhasil mengkapitalisasi itu dengan cukup baik. Dari sisi gender perempuan sudah diketahui yang paling banyak, lalu bagaimana dengan umur? Kalau untuk umur memang ini relatif sebenarnya tersebar merata, cuman memang harus diakui karena memang pasangan nomor urut 1 ini cukup signifikan dalam melakukan kampanye di masyarakat maupun di media, berhasil meraih simpati yang positif bagi publik. Kemudian untuk tingkat pendidikan pun demikian, cuman memang yang menarik para pemilih mula itu cukup tertarik dengan pasangan nomor urut 3. Jadi figur beliau yang prestatif, figur beliau yang cukup berintegritas juga menarik para pemilih mula. Nah, sementara pasangan nomor urut 2 itu lebih menonjol di tingkat segmen yang sama dengan pasangan nomor urut 1, artinya memang masih dalam margin of error tadi yang saya sampaikan, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ini pertarungan sudah selesai
pertarungan akan dimenangkan oleh siapa, tapi yang jelas ini masih menjadi awal dari bagian panjang pertarungan menuju 15 Februari 2017 seperti itu. Oke, baik. Saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau tadi kan kita bicara tadi perbandingan antara Pilkada DKI 2016 dengan 2012. Nah, bagaimana dengan tadi 2016 Pilkada di DKI, maksudnya 2017 dengan 2015 Pilkada di daerah-daerah lainnya? Apakah kita bisa melihat sepanas ini gitu persaingannya? Iya, 2017 Pilkada DKI mendominasi karena semua media nasional yang juga media lokal di DKI Jakarta kan bicara DKI ya. Kontestasi lokal itu ya tetap terjadi di daerah masing-masing. Hanya saja memang kontribusi DKI saya kira yang paling terdampak itu daerah tetangga seperti Banten ya. Kami di Banten, saya warga Banten. Kita kalau suka dibilang kan Pilkada DKI ini rasa pilpres, sebenarnya rasa pilpres itu Banten, karena Banten calonnya cuma 2 kan, head to head. Jadi pilpres kan head to head juga kemarin. Kalau DKI kan calonnya ada 3 gitu, jadi gimana nggak head to head gitu, ada 3 kepala. Yang paling terdampak adalah warga atensinya banyak kepada Pilkada DKI. Tidak hanya pada kontestasinya, tapi mereka terlibat juga karena ada isu-isu lain selain pilkada, misalnya isu soal bagaimana kasus menyangkut pasangan calon nomor 2 gitu, itu membawa dampak pada bagaimana warga di daerah lain memiliki persepsi terhadap DKI. Itu yang tidak ada di 2015. 2015 distribusi informasinya relatif fair, relatif adil, bagi relatif merata bagi 269 daerah yang pilkada. Di 2017, 101 daerah pilkada, tapi memang atensi pemberitaan, diskursus, diskusi banyaknya ya di DKI. Kalau kita lihat misalnya di daerah begitu, apakah juga mereka kita bisa baca pemilih rasionalnya itu mayoritas di perkotaan? Iya. Nah, kalau saya kira hasil survei tidak akan jauh berbeda ya. Hanya saja memang bergantung pada jumlah begitu kan. Tadi ketika misalnya mengukur soal rasional, kembali kepada pertanyaan mereka dalam menilai itu menilai apakah mereka mencari visi misi. Saya kira tidak semua juga tahu visi misi calon ya, pasti hanya mengandalkan pemberitaan media. Ketika visi misi itu kan dokumen resmi yang disampaikan kepada KPU. Lebih banyak informasi yang diberikan, dipaparkan kepada publik adalah informasi yang disampaikan via media. Jadi bagaimana media memframing atau kemudian menyampaikan informasi itu yang diterima dan ditangkap oleh publik. Nah, kalau problemnya di daerah, kita ingin melakukan hal serupa, kalau dari hasil penelitian kami tidak banyak lembaga survei seperti seramai mereka mendaftarkan diri di KPU DKI Jakarta. Kan kalau di undang-undang itu lembaga survei itu harus mendaftarkan diri atau hitung cepat itu, dan hitung cepat harus daftarkan diri ke KPU DKI. Di daerah nggak sebanyak di Jakarta, Mbak. Oke, jadi intinya kalau kita bicara dengan Jakarta itu adalah pemilih rasional, berarti dia penting mengetahui visi dan misi dari calon pasangan. Berarti strateginya harus dijalankan untuk bisa memaparkan itu. Ada tadi yang menarik adalah serangan udara dan serangan darat yang dikatakan oleh poltreking. Dan seperti apa serangan itu? Kita ngomongin serangan, apakah ini pro ke salah satu pasangan calon atau tidak? Tapi kami akan kembali untuk membahasnya setelah jeda berikut ini, pemirsa.